Anda kembali di Breaking News pemirsa dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita telah terhubung dengan Camat Cisarua Bogor, ada Pak Heri Risnandar. Selamat malam. Selamat malam Pak Heri. Baik, selamat malam. Apakah Pak Heri bisa mendengar suara saya di studio? Bantuan. Pensiunan landing. Baik pemirsa, sepertinya ada kendala jaringan. Kita akan coba kembali menghubungi Camat Cisarua, Heri. Dan untuk sementara waktu kita akan kembali melihat situasi terkini di kawasan Bogor, Jawa Barat, di mana hujan deras memang telah mengguyur kawasan Puncak sejak Minggu siang. Dan akibatnya sejumlah daerah ini dilanda banjir, diantaranya Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Ya, selamat malam Pak Heri, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Alhamdulillah kedengaran Mbak. Baik. Pak Heri, ini bagaimana saat ini situasi terkini dan Anda mungkin bisa ceritakan lokasi Anda saat ini sedang berada di mana? Kebetulan saya sedang di lokasi di Desa Tugu Selatan. Sementara kita sedang konsentrasi untuk evakuasi normalisasi lalu lintas karena memang ada longsoran Hotel Bastalama yang menutup jalan sehingga tadi sempat terkendala. Saat ini sedang dievakuasi dengan alat berat. Mudah-mudahan cepatnya bisa kita lakukan normalisasi. Kemudian perlu kami informasikan bahwa akibat dari curah hujan tadi memang ada beberapa wilayah di kami di Cisarua dan kebetulan ada 5 desa yang terdampak. Yang paling parah di Desa Tugu Selatan, di Kampung Pensiunan yang sementara masih dalam pendataan berapa banyak, namun kemungkinan dari informasi yang kami dapat dari pihak desa dan hasil pendataan teman-teman di lapangan mungkin lebih dari 100 kakak yang terdampak sementara ya untuk wilayah pensiunan Desa Tugu Selatan. Kemudian yang di Tugu Utara ada beberapa rumah yang terdampak, sementara mungkin tadi terlaporkan baru 6, kemudian di Desa Jogjogan dan Batu Layang, serta Citeko dan Kopo. Lalu kemudian ada beberapa jembatan di wilayah kami yang putus, dan ini menghubungkan beberapa wilayah. Ada 5 jembatan di wilayah kami yang menghubungkan Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan, kemudian Batu Layang Jogjogan dengan Lewi Malang, kemudian ada juga yang menghubungkan wilayah kami Kopo dengan kecamatan tetangga, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung. Jadi praktis ada 5 jembatan yang putus, yang tentu ini mengakibatkan kendala untuk aktivitas warga kami. Baik Pak Heri, jika tadi Anda katakan ada sekitar 5 desa yang terdampak dan lebih dari 100 kepala keluarga. Ini untuk korban-korban yang rumahnya terlanda banjir, untuk proses evakuasinya ini seperti apa dan mereka saat ini mengungsi kemana Pak? Untuk di beberapa tempat memang banjirnya sepintas lalu sudah surut, namun kemudian yang paling terdampak adalah yang di Desa Pensiunan. Sementara kami dengan pihak desa sudah menyiapkan majlis taklim di wilayah terdekat dengan Desa Pensiunan untuk kita coba jadikan tempat evakuasi sementara. Kemudian sedang juga kita persiapkan untuk dapur umumnya di sana, begitu. Dan untuk beberapa wilayah lainnya, untuk Citeko tidak banyak, hanya 3 rumah. Kemudian Kopo juga infonya ada 1 orang yang hanyut, dan tim DPBPD sedang coba evakuasi, namun belum diketemukan. Sementara beberapa wilayah yang lain sedang masih kita lakukan pendataan untuk kepastian kira-kira berapa kakak yang terdampak, dan kemudian
Dan sampai hari ini, sampai saat ini belum ada laporan, alhamdulillah belum ada laporan korban jiwa, kecuali informasi yang salah satu kepala keluarga yang hanyut di Desa Citeko. Baik. Halo. Baik Pak Heri, terima kasih sudah berbagi informasi terkini terkait dengan banjir yang melanda di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kita akan kembali memantau, terima kasih, dan kita akan kembali nanti berbincang terkait hal ini. Semoga proses evakuasi berjalan lancar. Terima kasih Pak. Banjir, tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali melihat situasi terkini. Ini banjir masih terus melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, dan kita akan kembali berbincang dengan Ibu Desi, Ibu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta. Selamat malam Ibu Desi. Bantuan. Pensiunan landing. Baik, sepertinya ada kendala dari jaringan pemirsa. Kita akan kembali mencoba menghubungi Ibu Desi, Kepala Tim SAR Jakarta. Namun sambil menunggu kita kembali melihat kondisi terkini di wilayah Bogor, Jawa Barat. Jika tadi kita telah berbincang pemirsa dengan Camat Cisarua Bogor, ada Pak Heri yang mengatakan memang banjir ini cukup parah, melanda 5 desa dan juga lebih dari 100 kepala keluarga ini terdampak. Kemudian ada juga longsor yang terjadi. Baik pemirsa, kita sudah tersambung kembali dengan Ibu Desi. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam Mbak Lia. Baik Ibu Desi, melihat kondisi saat ini di wilayah Bogor, Jawa Barat Bu, seperti apa mungkin tindakan dari tim SAR untuk membantu mengevakuasi di wilayah ini? Baik, sesuai yang kami dapat info itu ada 1 orang yang terseret arus ya, dan kami lakukan bantu dulu malam ini untuk di asesmen. Karena kita lihat juga kondisinya arusnya masih kuat dan juga untuk visibility untuk pencarian malam hari juga tidak terlalu efektif. Jadi kami lakukan mungkin penyisiran di darat dulu gitu bersama tim SAR lain. Baik, apakah ada kendala mungkin Bu dalam proses evakuasi pada malam hari ini? Ya, karena tadi kita dari lokasi kejadiannya sampai dengan terbawa arusnya itu kita masih lakukan perhitungan ya dengan arus dan sebagainya itu, sehingga kita lakukan tidak bisa maksimal karena tadi visibility ya kalau malam ini dengan arus juga kalau kami gunakan perahu karet atau LCR juga tidak maksimal karena bisa membahayakan tim SAR juga gitu karena lihat arusnya seperti itu. Jadi kami asesmen dulu malam ini sampai juga penyisiran di daratan mungkin itu Mbak. Baik Ibu, lalu untuk melihat kondisi banjir yang cukup deras ini, apakah tim SAR sudah mengetahui informasi terkait apakah adanya korban hilang ataupun korban jiwa dalam bencana ini? Longsor. Ya baik, tadi kami info dapat dari Bapak Kalak BPBD Bogor bahwa ada 1 orang yang terseret arus yaitu kepala keluarga bersama Bapak Asad usia 50 tahun. Itu untuk lokasi beliau adalah warga desa Citeko ya, RT 3 RW 1. Nah lokasinya itu ada di belakang pasar Cisarua. Itu yang kami dapat info malam ini. Baik, ada 1 orang yang dilaporkan hilang Bu. Merupakan kepala keluarga usia sekitar 50 tahun, seperti itu ya? Iya, usia 50 tahun atas nama Pak Asad. Lalu Ibu, ini untuk melihat tadi informasinya dari Camat Cisarua Bogor juga ada terdampak banjirnya sekitar 5 desa. Untuk proses evakuasi tim SAR ini sudah dilakukan di seluruh desa yang terdampak atau seperti apa Bu prosesnya? Ya, jadi untuk evakuasi itu adalah dari pemerintah daerah setempat ya, mereka itu punya wilayah dan mereka mengevakuasi pertama kali warganya gitu kan. Kemudian apabila ada yang hilang maka tim SAR baru akan membantu mencari. Nah seperti yang malam ini kami tadi sore kan mereka sudah melakukan evakuasi dan lalu malam ini ada yang terseret, barulah nanti ada permintaan pertolongan ke kami gitu. Jam 10 tadi kita terima infonya gitu. Oke baik, jadi untuk korban hilang ini nantinya akan dicari oleh tim SAR. Namun kira-kira proses pencariannya akan dimulai pada waktu kapan ini Bu?
sudah dimulai Sudah dimulai, Bu, ya? dari sejak Sejak sudah pukul 10 dimulai tadi. dan mereka dari potensi SAR yang udah di lapangan tuh udah duluan mereka menyisir. Jadi cuma karena asapnya kuat juga tidak disarankan untuk turun ya gitu. Jadi kita lihat lihat kondisi dulu sampai aman untuk tim SAR, barulah nanti turun. Sementara lewat darat mungkin dari hulu ke hilir dulu seperti itu. Baik, Ibu, melihat kondisi banjir yang cukup deras ini, apakah menurut tim SAR sendiri ada kemungkinan adanya korban hilang lainnya? Nah itu yang kami belum dapatkan. Nanti biasanya kami akan koordinasi terus ya seperti yang sudah. Nanti BPBD menginfokan bahwa nanti warganya ternyata ada yang hilang gitu kan. Nanti baru dilaporkan ke kami gitu. Dan bersama BPBD juga kami nanti bantu mencari. Begitu. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Kita akan berbincang kembali setelah ini karena breaking news akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.